warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini kalian sehat dan bahagia? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sepertinya hari ini kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini atau semuanya hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, kalian tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, kira-kira ada yang udah tahu nggak sih klasifikasi itu apa sih? Pengolahan. Oke, kalau di sini lebih detailnya itu kita akan membahas mengenai manfaat dan dasar klasifikasi dari makhluk hidup. Oke, teman-teman mungkin udah tahu ya ini gambar apa sih? Supermarket. Oke, kalau di supermarket itu biasanya barang-barangnya itu disusunnya gimana sih? Apakah dicampur menjadi satu atau biasanya dikelompokkan? Dikelompokkan. Oke, bener ya. Kalau di supermarket itu biasanya dikelompokkan. Jadi ada yang mungkin minuman atau makanan, bahkan ada sayuran dan buah-buahan. Kira-kira tujuannya buat apa sih dikelompokkan kayak gitu? Untuk mempermudah dalam mencari dan Oke, iya benar ya. Tujuannya diklasifikasikan ini agar pembeli itu mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama yaitu kita bisa memahami manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua ini kita bisa menjelaskan apa sih dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Dan yang keempat bisa mengidentifikasi contoh makhluk hidup berdasarkan klasifikasinya. Oke, kemudian di sini kira-kira ini gambar apa teman-teman? Oke, di sini bisa gambar ekosistem ya, ekosistem hutan ataupun ekosistem sungai. Kira-kira kalau di ekosistem hutan atau di ekosistem sungai ini tumbuhannya gimana? Apakah semuanya sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Contohnya kayak gimana berbeda-bedanya? ada yang pohon, ada yang Oh, itu benar ya teman-teman. Jadi walaupun tumbuhan itu hidup di alam, mereka juga bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya ataupun lingkungan hidupnya. Oke, sebelum nanti menjelaskan mengenai materi manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup, teman-teman bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan ya teman-teman. Untuk pengerjaannya secara kelompok mungkin di sini karena jumlahnya ada 7 orang, mungkin ada yang satu kelompoknya 4 orang dan ada yang 3 orang ya. Nanti di sini pengerjaan LKPD-nya itu teman-teman bisa mencari 5 tanaman bebas ya, mau apa aja, kemudian nanti menuliskan ciri tanaman tersebut, apakah serabut atau tunggang akarnya, batangnya bercabang atau tidak. Selanjutnya apakah tulang daunnya sejajar, menyirip atau menjari, kemudian nanti menuliskannya di tabel. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri yang tadi, teman-teman bisa mengelompokkan tanaman tersebut. Kira-kira ada berapa kelompok sih yang ditemukan? Setelah itu bisa ditulis manfaatnya. Lalu setelah kalian mengerjakan dan berdiskusi bersama teman, kalian nanti perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Apakah kalian paham? Atau ada yang perlu ditanyakan? Digital aja. Nah, untuk kelompoknya mungkin yang baris depan kelompok 1 dan yang baris belakang kelompok 2 ya. Oke, untuk pengerjaannya mungkin Ibu kasih waktu
5 sampai 10 menit? Iya, Bu. Oke, baik ya. Selamat mengerjakan. Gimana? Selamat mengerjakan ya. Mana apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan Gimana teman-teman, apakah sudah selesai? Lanjut, Ibu. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis,
habis. Kita mulai dulu ya, mulai dari kelompok berapa dulu yang udah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Satu. Oke, siapa yang untuk mewakilkan kelompoknya untuk mempresentasikan di depan? Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Nisa dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aura Nabila, Eva Nurlandia, dan Fatimah Azizna. Di sini pertanyaannya yaitu yang pertama kita ada cari 5 tanaman. Di sini kelompok 1 mendapatkan 5 tanaman, yaitu ada padi, Oriza sativa, bunga mawar, rosa SP, kacang hijau, Vigna radiata, lalu lidah buaya aloe vera, dan bunga matahari Helianthus anus. Lalu untuk yang kedua itu ciri-ciri tanaman. Tanaman tersebutnya serabut, tunggang, bercabang, batangnya bercabang berbeda, tulang belakang sejajar, menyirip atau menjari. Jadi di sini untuk yang padi itu akarnya serabut, lalu batangnya tidak bercabang, tulang dalam sejajar. Bunga mawar jenis akarnya tunggang, lalu batangnya bercabang, tulang daunnya menjari. Lalu kacang hijau jenis akarnya tunggang, lalu batangnya bercabang, lalu tulang daunnya menyirip. Lalu lidah buaya jenis akarnya itu serabut, batangnya tidak bercabang, lalu tulang daunnya menjari. Lalu ada bunga matahari jenis akarnya itu tunggang, batangnya bercabang, dan tulang daunnya itu menyirip. Lalu berdasarkan akarnya kami mengelompokkan menjadi 2, yaitu ada akar serabut dan juga akar tunggang. Di sini yang memiliki akar serabut itu padi, karena ia memiliki akar serabut untuk membantu penyerapan air dan nutrisi di tanah. Lalu ada lidah buaya, ini akar serabutnya untuk bertahan di lingkungan yang kering. Lalu untuk yang bunga mawar, ini dia adalah akar tunggang yang dalam untuk stabilitas pada tanaman bunga mawar itu sendiri. Lalu untuk kacang hijau, ini akarnya juga tunggang, ia membantu dalam penyerapan nutrisi dari pedalaman tanaman. Lalu yang terakhir itu ada akar tunggang pada bunga matahari untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang meninggi. Lalu yang keempat yaitu manfaatnya. Di sini manfaat tanaman dari bunga mawar itu sebagai tanaman hias, digunakan seperti membuat buket bunga, lalu dekorasi taman, hadiah. Lalu bunga matahari itu untuk memperindah tanaman di taman. Lalu biji bunga hari dapat dimakan. Teman-teman tahu kan kuaci, nah itu juga bisa dari bunga matahari. Lalu untuk tanaman pangan itu yang tadi kelompok 1 dapat itu ada padi, kacang hijau, dan lidah buaya sebagai tanaman pangan. Lalu kesimpulannya yaitu dari kelompok 1 mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri seperti jenis akar, batang, dan tulang daun sangat membantu dalam memahami keanekaragaman hayati. Tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tanaman hias dan juga tanaman pangan berdasarkan manfaatnya. Lalu melalui pengamatan kami tersebut, kami dapat lebih menghargai peran penting tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Oke, benar banget ya presentasi dari kelompok 1. Beri posisi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 atau ada yang ingin menambahkan? Oke, sudah cukup ya sepertinya. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih banyak Ibu. Mohon izin untuk menutup presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilannya dipersilakan ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, jadi untuk mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama untuk tanaman yang kami temukan itu ada 5 tanaman, yaitu mangga, jagung, tomat, anggrek, dan sawi. Dimana ciri-cirinya mangga itu berakar tunggang,
batangnya bercabang, kemudian tulang daunnya menjari. Kemudian jagung serabut tidak bercabang sejajar, tomat tunggang bercabang dan menjari, anggrek serabut tidak bercabang menjari, dan sawi serabut tidak bercabang dan mengirit. Nah, terus kemudian untuk pemanfaatannya, untuk mangga itu sebagai sumber vitamin dan bahan makanan, jagung itu sumber pangan dan bahan makan pokok, tomat sumber vitamin dan bahan makanan sehat, dan juga sawi sebagai sayur sehat dan sumber vitamin. Nah, adapun kesimpulan dari kelompok 2 itu berdasarkan pengamatan itu terdapat 2 kelompok tanaman yang berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Kelompok pertama itu terdiri dari tanaman dengan akarnya tunggang, batangnya bercabang, dan tulang daunnya menjari. Dan yang kedua adalah tanaman dengan akarnya serabut, batang tidak bercabang, dan tulang daunnya sejajar atau menyirit. Jadi tanaman yang tanaman yang diamati itu memiliki manfaat yang beragam, baik sebagai sumber pangan maupun tanaman hias. Nah, pengelompokan ini menunjukkan keragaman dari morfologi dan fungsi tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2? Cukup ya? Oke. Terima kasih banyak perwakilan dari kelompok 2 sudah memperkenalkan. Bagus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kira-kira kalian udah tahu belum sih apa sih kira-kira manfaatnya? Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materinya. Manfaat dari kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Ibu izin menjawab mungkin. Iya, silakan. Jadi kalau dari yang kami pelajari untuk manfaat klasifikasi yang pasti untuk lebih mudah ya untuk mengelompokkan atau dalam mengorganisasikan suatu makhluk hidup gitu. Nah, dengan begitu ya pasti nanti kita juga ketika ingin menemukan sebuah persamaan atau hubungan kekerabatan itu bakal lebih mudah gitu dengan kita mengetahui klasifikasinya. Oke, betul ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD yang telah diberikan, Ibu ingin menjelaskan sedikit nih mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu klasifikasi ini sendiri mengacu pada pengorganisasian atau pengelompokan makhluk hidup menurut ciri-cirinya yang sama. Kegunaannya untuk apa sih? Di antaranya itu bisa mempermudah identifikasi, kemudian untuk bisa memahami hubungan evolusi, kemudian bisa menyederhanakan studi biologi, dan bisa untuk menunjang konservasi dan pemanfaatannya secara biodiversitas. Kemudian untuk sejarahnya sendiri dari karya Carl Linnaeus ini mengenai klasifikasi dan penamaan organisme masih digunakan dan disempurnakan hingga saat ini. Untuk metodenya sendiri itu Pareto ini bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati dan data genetik dengan bantuan beberapa alat seperti kunci klasifikasi. Nah, di sini kira-kira gimana sih kalau makhluk hidup ini nggak pernah diklasifikasikan sejak awal? Dampaknya terhadap kehidupan manusia saat ini tuh gimana kalau misalnya nggak diklasifikasikan? Kalau misalnya dijadiin satu gitu, kira-kira dampaknya apa sih? Kira ada yang tahu? Silakan. Mungkin untuk kita akan lebih kesulitan dalam mengidentifikasi persamaan ciri-ciri, kemudian hubungan kekerabatan dari setiap makhluk hidup. Ya, benar banget ya. Kalau misalnya nggak diklasifikasi ini, kita akan kesulitan karena begitu banyak makhluk hidup yang ada di alam sehingga perlu diklasifikasikan agar mempermudah untuk mempelajarinya. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada fungi. Fungi sendiri ini merupakan bukan tumbuhan maupun hewan, bisa mendapatkan
serta bisa melepaskan sporanya. Jadi fungi ini jamur ya teman-teman, bisa jamur ataupun hidupnya ini menempel pada tumbuhan lain. Kemudian yang kedua ini ada animalia. Jadi animalia sendiri ini bisa hewan, yaitu yang memiliki tulang belakang ataupun memiliki kemampuan untuk bergerak. Yang ketiga ini adalah ontai. Biasanya ontai ini lebih sering kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Jadi ontai ini bisa menghasilkan makanan sendiri, bahkan tinggal di satu tempat. Oke, ini tadi udah ya. Oke, selanjutnya siapa sih Carl Linnaeus itu? Jadi Carl Linnaeus itu merupakan seseorang yang bisa mengembangkan sistem untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang menjadi dasar dari sistem klasifikasi dan penamaan saat ini. Sistemnya itu bisa teman-teman lihat di samping ada 7 tingkatan. Nah, jadi tingkatan ini terus-menerus disempurnakan. Tinggal saat ini yang pertama itu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir itu adalah spesies. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di samping ini kan ada gambar singa. Jadi nama ilmiahnya ini adalah Panthera leo. Jadi Panthera ini sendiri merupakan genus, sedangkan leo adalah spesies. Jadi Carl Linnaeus ini memulai sistem penamaan binomial atau 2 bagian, yang setiap makhluk hidup memiliki nama yang terdiri dari 2 kata, yaitu nama genus dan nama spesies. Oke, jadi manfaat klasifikasi itu sendiri tadi yang udah disampaikan ya, bisa memudahkan identifikasi organisme karena begitu banyak organisme yang ada di alam. Kemudian bisa mengetahui nih hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu sama lainnya. Kemudian bisa membantu dalam konservasi dan pelestarian lingkungan. Bisa juga untuk studi evolusi makhluk hidup, dan yang terakhir bisa untuk meningkatkan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati. Nah, dasar-dasar klasifikasi itu kayak gimana sih? Jadi dasar-dasar klasifikasi ini ada 5 ya. Yang pertama itu bisa dari persamaan dan perbedaan morfologi dan anatominya. Kemudian yang kedua bisa dari kesamaan fisiologi dan biokimianya. Kemudian yang ketiga bisa dari struktur genetik, DNA ataupun RNA-nya. Kemudian dari perilaku dan ekologinya. Dan yang kelima mengenai evolusi dan hubungan dari kekerabatan. Oke, gimana sih cara mengklasifikasi? Jadi pengelompokan organisme didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diamati secara bersama ya. Jadi para ilmuwan ini juga telah menggunakan data genetik untuk mengetahui apakah suatu makhluk hidup ini berkerabat dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih teman-teman. Jika kamu menemukan makhluk hidup baru yang tidak memiliki ciri umum dari kingdom manapun, gimana sih kalian akan mengklasifikasinya? Boleh silakan. Kalian mungkin bingung gimana cara identifikasinya, hal yang paling gampang yaitu dari morfologinya dulu. Kira-kira ada persamaan nggak sih dari morfologi itu sendiri? Kemudian nanti baru setelah itu ke bagian-bagian selanjutnya yang lebih detail lagi. Nah, di sini metode klasifikasi makhluk hidup sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada klasifikasi buatan, yaitu bisa berdasarkan ciri-ciri eksternal yang mudah diamati. Kemudian ada klasifikasi alami, bisa berdasarkan hubungan kekerabatan dan karakteristik biologis. Dan yang terakhir ada klasifikasi filogenetik, yaitu berdasarkan evolusi dan hubungan keturunan dari nenek moyang yang sama. Oke, di
sini teman-teman udah pasti tahu ya, ini adalah dari kingdom apa? Oke, gimana sih jadinya kalau manusia ini diklasifikasikan dalam kingdom yang sama dengan tumbuhan? Kira-kira gimana? Kan manusia ini kan berbeda ya kingdomnya dengan tumbuhan. Kalau misalnya diklasifikasikannya dalam kingdom yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab? Ketika manusia dan tumbuhan diklasifikasikan dalam satu kingdom, jadi tidak logis dan juga dalam biologis sistem klasifikasi ini kan memperhatikan kalau evolusi yang kita gunakan, jadi itu akan berpengaruh juga terhadap evolusi. Iya, benar banget ya. Jadi apabila tidak diklasifikasikan dalam kingdom yang sama, itu akan merugikan untuk mempelajarinya ataupun mencari atau mengidentifikasinya. Oke, di sini kingdom Animalia sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ada invertebrata. Invertebrata ini memiliki ciri yang pertama yaitu ada kerang luar, tidak ada tulang belakang, dan kakinya ini bersendi. Contohnya itu adalah laba-laba, kumbang, dan kepiting. Kemudian yang kedua ini ada reptil. Jadi yang seperti teman-teman tahu, reptil ini kan hidupnya sama apa ya? Jadi untuk reptil ini bisa memiliki ciri-cirinya, memiliki sisik, berdarah dingin, dan juga bertelur. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia sendiri ini memiliki ciri-ciri berdarah panas, memiliki bulu atau rambut, kemudian memberi anak-anaknya susu dan mempunyai tulang belakang. Contohnya itu kalau di layar ada harimau, anjing laut, dan juga kelinci. Oke. Untuk kunci klasifikasi ini, jadi kalau kunci klasifikasi ini yaitu sekumpulan pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Jadi menyerupai diagram alur bercabang sehingga mampu untuk mengidentifikasi organisme yang berkerabat ataupun yang dekat. Di samping ada contoh kunci klasifikasi dari invertebrata ya. Jadi apakah dia memiliki rambut, kemudian apakah dia memiliki bulu, apakah dia bersisik, dan apakah dia bisa hidup di air. Oke teman-teman, sekian materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Oke, kemudian setelah Ibu menjelaskan materi ini, kira-kira dari yang setelah Ibu sampaikan, kesulitan apa sih yang teman-teman alami setelah mempelajari materi ini? Ada kesulitan atau tidak? Ada Ibu, nanti kayak mengelompokkan misal tadi animalia ada yang invertebrata, kemudian ada reptil dan mamalia gitu. Jadi kita agak susah untuk mengelompokkan mereka masuk ke bagian yang mana. Oke, bener ya, klasifikasi sendiri juga ada bagian yang bagian sulit untuk mengklasifikasikan. Jadi emang kita harus benar-benar tahu nih gimana sih cara mengklasifikasikan yang benar. Nah, selanjutnya setelah Ibu menjelaskan materi ini, kira-kira kesimpulan apa nih yang kalian dapat dari materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini? Satu orang aja mungkin? Saya mau mencoba dulu. Boleh. Jadi kesimpulannya yaitu klasifikasi makhluk hidup itu kan proses penting dalam biologi. Salah satunya itu untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan dalam memahami keanekaragaman hayati. Kemudian sistem ini juga akan mempermudah ilmuwan-ilmuwan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mempelajari hubungan antar makhluk hidup secara lebih terstruktur dan ilmiah. Kemudian juga ilmuwan Carl Linnaeus tadi itu menjadi pelopor sistem klasifikasi modern
melalui sistem taksonomi yang beliau buat dan penamaan binomial. Kemudian klasifikasi model saat ini juga berkembang pesat mencakup data genetik untuk menunjang akurasi pengelompokan organisme. Kemudian juga ada 3 metode utama klasifikasi, yaitu kan tadi ada buatan, alami, dan filogenetik yang digunakan sesuai tujuan dan konteksnya. Itu saja. Bener banget ya, beri aplaus dulu dong buat temennya yang udah bisa menyimpulkan materi hari ini. Kira-kira setelah disimpulkan, yang kalian dapatkan itu apa sih refleksi pembelajaran hari ini? Cobain, saya mau cobain. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya jadi tahu nih, ternyata klasifikasi itu sangat penting dalam pengembangan biologi itu sendiri. Jadi untuk memudahkan kita mengelompokkan, memahami ciri-ciri dan mengklasifikasikan makhluk hidup yang sangat banyak ini. Oke, bener banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat temennya yang udah bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini, kita harus tahu dulu sih manfaatnya seperti apa dan dasar-dasarnya seperti apa agar nanti kedepannya lebih mudah. Mungkin sekian materi hari ini dan pembelajaran hari ini yang